Pernah kepikiran nggak sih kalau ada satu penemuan dari zaman dulu banget yang ternyata diam-diam menghubungkan banyak hal yang kelihatannya nggak nyambung di dunia modern kita? Mulai dari menara yang jadi ikon dunia, sampai makanan penutup di acara pesta. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kedengarannya kayak teka-teki yang mustahil ya kan? Tapi percaya deh, di balik ketiga hal ini ada satu prinsip rekayasa yang sama-sama jenius. Sebuah karya kuno yang ternyata luar biasa serbaguna. Dan ini dia jawabannya, skrup Archimedes. Mesin super sederhana dari zaman kuno yang intinya cuma sebuah ulir di dalam tabung. Prinsip kerjanya elegan banget, sekrupnya diputar dan apapun yang ada di dalamnya, mau itu air, lumpur, bahkan biji-bijian, bakal bergerak ke atas, melawan gravitasi. Desainnya simple, tapi dampaknya luar biasa kuat. Oke, kita mulai dari fungsinya yang paling dasar dulu ya. Jauh sebelum jadi alat industri, skrup Archimedes ini adalah jagonya mengendalikan elemen yang paling fundamental, air. Dan disinilah kita mulai lihat, kenapa desain yang umurnya ribuan tahun ini seringkali masih lebih unggul dari teknologi modern sekalipun. Yang bikin desain ini brilian tuh kelihatan banget kalau kita bandingin sama pompa modern. Pompa sentrifugal itu muternya kenceng banget, gampang macet kalau ada sampah, atau bahkan bisa merusak mikroorganisme penting di air limbah. Nah, sebaliknya, skrup Archimedes ini geraknya lambat dan santai. Dia bisa dengan mudah ngangkat air yang penuh sampah, lumur kental, bahkan kerikil tanpa tersedak. Inilah yang ngejadiin dia pahlawan tanpa tanda jasa di setiap instalasi pengolahan air limbah modern. Jadi, gimana sih wujudnya di kota kita? Bayangin deh pas lagi badai besar, di daerah dataran rendah, skrup-skrup raksasa ini tuh kayak penjaga diam-diam. Mereka muter terus-terusan, ngangkat air hujan dari saluran drainase, balik ke sungai, dan mencegah banjir. Sederhana, awet, dan selalu bisa diandalkan pas lagi butuh-butuhnya. Oke, sekarang kita beralih. Dari cuma ngendalin air, prinsip yang sama ini ternyata berevolusi jadi alat penting di balik layar industri modern, membentuk dunia di sekitar kita dengan cara yang mungkin nggak pernah kita sadari. Hampir semua benda plastik di sekitar Anda, casing ponsel, botol minum, pipa air, dibuat lewat proses yang namanya ekstrusi. Dan jantung dari mesin ekstrusi ini, ya, skrup Archimedes. Gesekan dari putarannya itu menciptakan panas yang melelehkan biji plastik, sementara gerakannya menciptakan tekanan yang luar biasa kuat dan stabil buat mendorong plastik cair ngelewatin cetakan. Tanpa tekanan presisi dari skrup kuno ini, dunia plastik modern mungkin nggak akan ada. Kejeniusannya tuh ada di mana-mana. Di pertanian, dia ngangkat biji-bijian tanpa bikin hancur. Di pabrik, dia mindahin bubuk semen tanpa bikin debu berterbangan. Bahkan, di sebuah pesta, air mancur coklat yang ikonik itu pakai skrup vertikal buat ngangkat coklat kental ke atas. Dia ini bener-bener pekerja keras yang tersembunyi di dunia kita. Nah, sekarang kita masuk ke skala yang benar-benar bikin kagum. Gimana ceritanya sebuah skrup sederhana bisa jadi kunci buat membangun beberapa mahakarya rekayasa paling ikonik dan kendaraan paling ekstrim di dunia. Disinilah kita lihat betapa fleksibelnya prinsip kuno ini. Membangun fondasi Menara Eiffel itu tantangan rekayasa yang luar biasa. Para pekerja harus ngegali di bawah permukaan sungai, di dalam kotak-kotak bertekanan. Terus, gimana cara mereka ngeluarin semua lumpur itu? Jawabannya adalah conveyor skrup, yang pada dasarnya skrup Archimedes yang kerja tanpa henti ngangkat tanah galian dari bawah ke atas. Tanpa alat kuno ini, menara modern mungkin gak akan pernah berdiri kokoh. Dan ini nih contoh pemikiran out of the box yang paling ekstrim. Di medan di mana roda biasa pasti tenggelam, kayak rawa atau salju tebal, kendaraan ini justru jadi jagoannya. Bukannya pakai roda, dia pakai dua skrup raksasa yang berputar. Ulirnya itu seolah-olah menggali dan mencengkram permukaan yang lunak, lalu mendorong seluruh kendaraan maju. Hebatnya lagi, di atas air, skrup ini bisa berfungsi kayak baling-baling, bikin dia jadi amfibi. Ini bukti nyata betapa adaptifnya prinsip Archimedes. Oke, sejauh ini kita udah lihat skrup ini bekerja dengan memakai energi untuk memindahkan sesuatu. Tapi, bagian paling briliannya adalah ketika kita membalik logikanya untuk menciptakan energi bersih. Disinilah masa lalu benar-benar menginspirasi masa depan. Selama ini kan kita pakai energi, pakai motor, buat muterin skrup dan ngangkat air. Nah, pertanyaan jenius inilah yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, kita nggak lagi melawan gravitasi, tapi justru memanfaatkannya. Hasilnya, sebuah generator energi bersih. Dan ini dengan cerdas ngegambarin kenapa turbin skrup Archimedes jadi terobosan buat pembangkit listrik tenaga air skala kecil.
Beda dari turbin biasa yang muternya kencang banget dan bisa bahaya buat satwa liar, turbin skrup ini muternya pelan. Ikan dan makhluk air lainnya bisa ngelewatin dia dengan aman, seolah-olah mereka lagi main perosotan aja. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan. Prinsip yang sama bahkan bisa diterapin ke energi angin. Turbin Liam F1 ini meniru bentuk ulir alami dari cangkang Nautilus. Desain spiralnya ini bikin udara bisa mengalir dengan mulus melewatinya, bukan memotong udara kayak baling-baling biasa. Hasilnya, turbin yang hampir nggak bersuara. Cocok banget buat di perkotaan. Plus, dia bisa nangkap angin dari segala arah, jadi efisien banget bahkan di tengah gedung-gedung tinggi. Jadi, poin pentingnya adalah ini. Mulai dari ngurusin air limbah sampai menciptakan energi bersih, dari membangun monumen sampai menaklukkan medan ekstrim, satu desain sederhana yang usianya ribuan tahun ini terbukti sangat serbaguna dan nggak tergantikan. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah bangunan megah, menyalakan alat dari plastik, atau bahkan menikmati air mancur coklat, coba deh ingat skrup kuno ini. Di tengah dunia kita yang serba canggih, kejeniusan sederhana dari masa lalu ternyata diam-diam masih jadi tulang punggung dari begitu banyak hal. Ini bikin kita bertanya-tanya, teknologi kuno apa lagi ya yang mungkin kita anggap remeh padahal diam-diam masih menjalankan dunia kita?